Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan materi lanjutan dari pengantar bisnis, yaitu mengenai manajemen risiko. Oke, dalam kesempatan kali ini tentunya ini materi istilahnya lanjutan, ya, tingkat lanjut yang akan coba kita ulas berbagai hal, ya mungkin tidak banyak, tapi paling tidak sebagai pengantar teman-teman untuk memahami bagian luarnya dulu mengenai manajemen risiko dan tentunya tantangan yang ada pada bisnis terkait menghadapi berbagai risiko yang khususnya banyak kita temui di tantangan bisnis atau di dunia luar, persaingan bisnis dan lain sebagainya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba memahami bagian awalnya dulu sebagai pengantar untuk manajemen risiko di satu bisnis, satu unit bisnis. Oke, yang pertama kita akan coba istilahnya mengulas ya pemahaman teman-teman semua mengenai risk ya. Risk itu risiko gitu. Bukan resiko tapi risiko ya. Understanding business risiko. Jadi coba kita pahami dulu risiko dari bisnis. Yang namanya bisnis tentunya seorang pengusaha di awal dia mendirikan bisnis atau istilahnya berencana melakukan bisnis ya, dari awal pasti akan paham mengenai risiko. Jadi pasti ada risikonya apapun itu bisnis. Ya, dan tentunya pengusaha harus berani mengambil risiko. Jadi kalau teman-teman memang saya takut risiko atau mungkin istilahnya ingin jauh dari risiko, ya mohon maaf tentunya jangan coba sekali-sekali mendekati bisnis kalau memang tidak berani ambil risiko. Karena bisnis pasti ada risiko, apapun itu jenis bisnisnya. Oke, kali ini kita akan coba pahami dulu sebagai awalan ya, terkait dengan pemahaman mengenai risiko bisnis. Risk is the chance of loss, the degree probability of loss, and the amount of possible loss. Jadi risiko adalah istilahnya apa ya? Kesempatan atau peluang terhadap loss ya, kehilangan atau kerugian. Ya, risiko itu pasti ada kerugian, pasti ya. Ya entah risiko kerusakan mesin, risiko mungkin turunnya pendapatan atau risiko mengenai krisis atau macam-macam. Kalau seperti saat ini yang coba kita hadapi yaitu risiko mengenai turunnya kondisi pasar karena adanya COVID-19 kan begitu. Risk is the chain of loss. Jadi istilahnya kesempatan atau peluang untuk mengalami kerugian. Ada lagi the degree of probability of loss. Jadi derajat banyak sedikitnya kerugian kita dan jumlah dari kerugian itu termasuk risiko ya, termasuk risiko yang harus dihadapi dan diambil. Diantisipasi juga bisa, tapi tidak bisa dihindari penuh. Karena risiko dari segala macam arah pasti ada. Seperti COVID ini, virus ya, yang dalam hampir 1 tahun ini kita menghadapi COVID, tentunya tidak bisa kita hindari begitu. Ya itu namanya risiko. Oke. Kemudian dan itu tidak kita rencanakan ya, risiko itu istilahnya kita tidak tahu ada begitu. Nah makanya dari unit bisnis itu sendiri harus sudah cukup sangat siap ya menghadapinya. Oke. Kemudian there are two different kind of risk ya, ada dua jenis risiko yang kita ketahui ya dari berbagai buku, dari berbagai pengalaman bisnis di luar sana. Yang pertama speculative risk can result in either profit or loss. Jadi risiko spekulatif yang nanti hasilnya bisa ternyata untung atau bahkan rugi, yaitu namanya speculative risk. A firm takes on speculative risk by buying new machinery, acquiring more inventory or new plant, or making other potential profitable decision in which a probability of loss may be relative low and amount loss no. Jadi contoh di sini ya, contoh singkatnya saja, perusahaan atau satu unit bisnis beli misalkan peralatan penunjang untuk produksi, untuk pemasaran, teknologi pemasaran atau mungkin teknologi membantu keuangan bisnis.
itu spekulatif risk ya. Perusahaan membeli itu ya kalau nanti membantu, kalau tidak kita rugi karena sudah membeli. Ya itu namanya spekulatif risk ya. Bukan berarti kita belanja, misalnya beli mesin itu nanti untung, belum tentu, bisa saja rugi juga. Karena mungkin tenaga kerja yang akan memakai itu ternyata belum bisa, jadi mesinnya nganggur. Lah itu risiko juga di situ. An entrepreneur chance to make profit is a speculative risk. Jadi pengusaha yang istilahnya mau untung atau istilahnya mau mendapatkan profit ya harus ketemu dengan namanya risiko yang spekulatif. Spekulatif ya bisa tadi profit or loss ya. Banks that book mortgage-backed security with taking speculative risk. Ya contoh ada perbankan juga atau mungkin perusahaan juga yang membeli saham perusahaan lain, itu namanya spekulatif risk ya. Ketika membeli saham juga itu pun juga kita nggak tahu nanti profit or loss ya. Meskipun dengan hitung-hitungan yang matematis ada ahlinya, kita tidak bisa, kondisi pasar kan tidak bisa dikontrol kan begitu. Oke, itu namanya spekulatif risk ya. Ini ada pasti di berbagai unit bisnis. Yang kedua, pure risk ya, resiko murni. Is the trade of loss with no chance for profit. Jadi pure risk ya, isi pure risk itu berarti risiko yang murni, tidak ada kesempatan untuk keuntungan. Jadi mesti rugi nih, mesti ruginya begitu. Such as a trade of fire, misalkan kebakaran, kecelakaan, pencurian, ya mesti tidak ada untungnya. Ya pencurian, mesinnya dicuri atau mungkin ada kecelakaan kerja, itu mesti ruginya. Ya kebakaran, pabriknya, gudangnya, misalkan seperti itu. Nah, itu contoh pure risk. Jadi dua risiko ini yang dihadapi oleh banyak unit bisnis begitu. Oke, saya kira untuk pengantar ini cukup jelas ya teman-teman sekalian. Oke, jadi ada dua jenis risiko ya, speculative risk dan pure risk. Oke, dan tadi pemahaman awal mengenai risiko bisnis. Oke, berikutnya, once they identify pure risk, firm have several options. Jadi untuk mengidentifikasi risiko yang pure atau yang murni ya, tadi khususnya ya, perusahaan tentunya memiliki beberapa option. Ya, option istilahnya alternatif lah, pilihan. Mau satu, reduce risk atau mengurangi risiko, atau mau nomor dua, menghindari risiko, ya, atau nomor tiga, istilahnya self insure against risk, pokoknya siap diri untuk menghadapinya, atau 4. Buy insurance against risk, atau istilahnya ikut asuransi, nanti asuransi yang menanggung risiko. Lah 4 option ini bisa diambil oleh unit bisnis tergantung istilahnya kemampuan dia. Kalau yang memang besar mampu mengasuransikan perusahaannya, mesinnya, komputernya, semuanya diasuransikan, ya tidak apa-apa. Jadi nanti yang nanggung perusahaan asuransi. Ya kalau ada apa-apa diganti pasti. Tapi yang tidak, ya pilihannya cuma 3 tadi. Reduce risk, avoid, ya menghindari. Mengurangi risiko, ya mengurangi risiko contoh kalau kebakaran ya harus masang istilahnya alat APAR ya, alat istilahnya keamanan untuk pemadam kebakaran, atau mungkin anti pencurian, atau mungkin keselamatan kerja dan lain sebagainya, begitu. Nah ini beberapa option yang bisa diambil oleh perusahaan gitu. Oke, selanjutnya. Ini saya perbesar ada beberapa hal yang resiko, istilahnya resiko umum ya, yang banyak ditemui oleh unit bisnis. Resiko umum itu berarti yang global ya, sifatnya tidak dari perusahaannya, dari luar begitu. Unemployment compensation, ternyata pemerintah menerapkan kenaikan upah. Nah, perusahaannya tidak mampu, akhirnya memutus hubungan kerja. Yaitu risiko yang harus diterima oleh perusahaan untuk bersiap diri menerima atau mungkin menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah ya. Kemudian social security, keamanan sosial ya. Keamanan sosial, contoh ya ini contoh pandemi, ada penerapan jam kerja, kemudian PSBB dan lain sebagainya. Federal Housing Administration provide mortgage insurance lender protect against default by home buyer. Dan di sini ada istilahnya lembaga asuransi lah, seperti itu kalau di Indonesia. Ya, banyak lah kalau kita temui. Istilahnya ini dapat mengcover, istilahnya membantu ya.
National Flood Insurance Association ini di luar ya, di Amerika ya, ada namanya perusahaan yang menjamin kalau ada banjir ya di luar sana ya, entah perusahaannya nanti ada banjiran atau mungkin perumahan penduduk yang kebanjiran, ada asuransinya bagi yang ikut begitu, yang tidak yang tidak dapat gitu. Ada di luar sana lagi Federal Crime Insurance ya, ada asuransi untuk kriminal itu ada ya, khususnya di area-area yang kriminalitas tinggi ada di sana. Mungkin di Indonesia yang saya ketahui belum ya, atau mungkin saya yang masih kurang informasi. Oke, berikutnya ada Federal Crop Insurance Provide Compensation for Damaged Crop. Jadi misalkan ada kerusakan seperti itu. Kemudian ada pension benefit guarantee corporation insure pension plan to provide loss to employer company declare bankrupt goes out of business. Jadi istilahnya ada dana pensiun untuk membantu tenaga kerja yang tahu-tahu mungkin ada pemutusan hubungan kerja atau yang lain sebagainya. Nah, ini beberapa istilahnya pengamanan untuk meminimalisir risiko. Ya mungkin di Indonesia baru pengamanan yang umum ya, yaitu di ini yang 4 tadi ya, menggunakan asuransi atau mengurangi risiko atau mungkin menghindari risiko atau mungkin bersiap diri menghadapi risiko. Oke. Berikutnya ini mungkin yang terakhir ya. Manajemen risiko dan perannya sangat penting dalam membantu organisasi atau perusahaan ya menghadapi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh digitalisasi. Nah, ini tentunya digitalisasi juga tidak serta-merta dapat membantu, tentunya ada risiko juga. Ya, risiko yang dihadapi apa? Otomatis tenaga kerja yang banyak ikut karena sudah dibantu oleh digitalisasi, harus beberapa diantaranya tersingkir jika memang skill dan kemampuannya tidak mampu menyesuaikan begitu. Itu risiko juga yang harus dihadapi perusahaan untuk mau tidak mau mengurangi tenaga kerja karena sudah diganti dengan digitalisasi begitu. Ini tantangan ya, berbagai macam jenis perusahaan yang dihadapi khususnya di Indonesia bahkan di global begitu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dalam manajemen risiko. Mungkin kita akan coba lanjutkan materi lebih dalam lagi mengenai risiko di pertemuan atau materi berikutnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.